Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Semoga pertemuan kali ini senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Semoga Allah melapangkan, melancarkan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, memberikan anak keturunan yang soleh solehah, alim alimah, hafiz hafizah, yang bisa bermanfaat baik di dunia terutama nanti di hari kemudian. Dan juga saya doakan teman-teman yang saat ini punya masalah, khususnya dililit hutang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian kita kali ini saya akan menyajikan satu materi yang insya Allah semoga ini bisa bermanfaat tentang khasiat keutamaan daripada mengamalkan, mewiridkan surah Al-Fatihah. Sebagaimana kita maklumi bahwa surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya jemaah sekalian, surah Al-Fatihah ini memiliki begitu banyak nama. Berdasarkan dalil-dalil atau hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara nama-nama surah Al-Fatihah ini, yang pertama adalah surah Al-Fatihah pembuka, ya surat pembuka daripada Al-Quranul Karim. Juga surat Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Surat Al-Fatihah dinamakan dengan Ashabul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Artinya 7 ayat yang selalu dibaca ketika seorang mukmin Islam melaksanakan sholat 5 waktu. Dan juga surah Al-Fatihah dinamakan dengan suratu syifa, suratu ruqyah, surah penyembuh. Artinya apa? Orang yang senantiasa membaca surah Al-Fatihah, maka insya Allah kalau dia sakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan dan bisa menjadi benteng untuk menjauhkan segala mara bahaya, khususnya penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit rohani. Dan juga surat Al-Fatihah ini dinamakan surat perlindungan, dan masih banyak nama-nama yang lain. Sahabat channel Jazirah Islami yang dirahmati Allah, khususnya teman-teman yang saat ini ditimpa begitu banyak masalah, tidak usah berkecil hati, apalagi berputus asa, apalagi berburuk sangka kepada Allah. Demikian pula teman-teman jika sedang dililit hutang atau dikejar-kejar debt collector dan sebagainya, tidak usah berkecil hati. Di dalam Al-Quran dikatakan, wala taisu mir rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena insya Allah dengan mengamalkan,
mewiridkan secara rutin, secara istiqomah surat Al-Fatihah ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan-kebaikan di dunia, demikian pula nanti di hari kemudian. Di dalam beberapa kitab para ulama, termasuk di kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Najili, juga di kitab Syamsul Ma'arif yang ditulis oleh Syekh Al-Buni, dan kitab-kitab para ahli hikmah, termasuk di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Fatihah. Beliau mengatakan bahwa rahasia-rahasia Al-Quran secara umum itu terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini, rahasia surah Al-Fatihah itu terdapat di ayat yang kelima. Maka dari itu saya akan sampaikan, yaitu bagaimana cara mengamalkan surat Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan semua dari segala masalah yang dihadapi atau kesulitan-kesulitan yang sangat rumit. Maka insya Allah Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah ini, bisa menjadi wasilah. Demikian pula teman-teman yang mungkin mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan hasil, maka insya Allah surat Al-Fatihah ini akan menjadi wasilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pekerjaan, atau misalnya ada orang tua yang mengharapkan anak yang soleh solehah, hafiz hafizah, alim alimah, pokoknya anak yang qurratu a'yun. Maka dengan wasilah mengamalkan surat Al-Fatihah, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan anak keturunan yang baik-baik. Namun sebelum kita terlalu jauh membahas tentang keutamaan, khasiat, rahasia daripada surat Al-Fatihah ini, khususnya cara mengamalkan surat Al-Fatihah, lebih khusus lagi ayat yang kelima daripada surat Al-Fatihah, saya ingin mengucapkan kepada sahabat beriman, jazakumullah ahsanu jaza, yang telah mendukung, mensupport channel ini sehingga bisa seperti ini. Dan kepada teman-teman yang bertemu dengan video ini, saya katakan bahwa ini bukan kebetulan, tetapi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas kehendak atau atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringankanlah tangan Anda untuk mensupport, mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sahabat channel Jazirah Islami yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas, mengkaji lebih jauh daripada cara mengamalkan surat Al-Fatihah ini, kami ingin menyampaikan salah satu hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis Qudsi yang berbicara tentang surat Al-Fatihah. Di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar yang ditulis oleh Syekh Haqqi Muhammad An-Najili di halaman 114, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku membagi sholat. Maksudnya Al-Fatihah menjadi dua bagian, yaitu antara diriku dan hambaku. Dua bagian, dan bagi hambaku yang apa ia minta. Dan ketika hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, hambaku telah memujiku. Dan ketika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, hambaku telah menyanjungku. Dan ketika hamba membaca Maliki Yaumiddin,
menguasai hari pembalasan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, hambaku telah mengagungkanku. Dan ketika hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Dan ketika hamba membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukilah pada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan orang yang tersesat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ini adalah untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitu indah, begitu mulia, begitu agung daripada surat Al-Fatihah ini. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, seakan-akan kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana cara mengamalkan surat Al-Fatihah, khususnya ayat yang kelima? Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dililit hutang sekalipun, maka dengan cepat Allah akan memberikan jalan keluar, solusi untuk melunasi hutangnya. Dan jika diniatkan untuk kekayaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekayaan. Dan alhamdulillah, saya sudah merasakan khasiat atau keajaiban rahasia daripada surat Al-Fatihah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amalkan surat Al-Fatihah ini, ayat kelima itu, di waktu-waktu yang sangat mustajab. Misalnya antara azan dan iqamah. Kemudian setiap selesai melaksanakan sholat fardu, termasuk di saat hujan sedang turun, dan juga setelah selesai melaksanakan sholat tahajud. Apalagi jika diawali dengan sholat sunnah hajat 2 rakaat, barulah teman-teman mengamalkannya. Maka perhatikan rahasia keajaiban keberkahan daripada surat Al-Fatihah. Dengan mengamalkan seperti ini, dan ini telah dipraktikkan oleh para ahli hikmah. Jadi cara mengamalkannya adalah seperti ini. Baca 11 kali ayat yang kelima surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca sebanyak 11 kali, diulang. Setelah selesai atau setelah cukup 11 kali, kemudian berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai hajat. Misalnya ingin harta yang banyak, silahkan minta kepada Allah. Jika ingin anaknya soleh-solehah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ingin jualannya laris, laku, mintalah kepada Allah. Dan jika ada hutangnya supaya cepat lunas, atau apapun hajat-hajat kita, apapun keperluan-keperluan kita di dunia juga, jangan lupa apa yang menjadi doa-doa kita untuk hari kemudian. Mintalah setelah selesai atau cukup membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca sebanyak 11 kali. Kemudian berdoa sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hajat, baru dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lakukan setiap saat, insya Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah akan mengabulkan apa yang kita minta kepada Allah. Sahabat channel Jazirah Islami yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, dan jika ada yang kurang, ada yang keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.